Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para peserta daurah volcano ngaji yang ketiga di Gunung Ungaran. Tanggal berapa sekarang? 21 Sya'ban kalau saya tidak salah. 1442 Hijriah. Tanggal 3 sampai 4 April 2021. Ini adalah sesi daurah yang terakhir di kegiatan kita, yaitu tentang akidah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagai bukti nyata bahwa akidah yang kita yakini ini tidak keluar dari akidah yang telah diyakini oleh para pendahulu kita kaum muslimin. Dari kalangan ulama ahli hadis, dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya adalah Imam Bukhari. Siapa orang Islam yang tidak kenal Imam Bukhari, penulis Sahih Al-Bukhari, kitab paling sahih di dalam Islam setelah Al-Quran. I'tiqadu Abi Abdullah Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Akidahnya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Akhbarana Ahmad ibnu Muhammad ibni Hafs Al-Harawi, mengatakan kepadaku Ahmad bin Muhammad bin Hafs Al-Harawi, qala haddatsana Muhammad ibnu Ahmad ibni Muhammad ibni Salamah, mengatakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah, qala haddatsana Abul Husain Muhammad ibnu Imrana ibni Musa Al-Jurjani, telah mengabarkan kepada kami Abul Husain Muhammad bin Imran bin Musa Al-Jurjani, qala sami'tu Aba Muhammad Abdurrahman ibni Muhammad ibni Abdurrahman Al-Bukhari. Aku mendengar Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari Bishash, di Ashash. Yaqul, dia berkata, sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari yaqul, aku mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata. Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, menuliskan akidahnya ini, kemudian diajarkan, disampaikan secara jelas, secara gamblang kepada muridnya, sampaikan lagi kepada muridnya, sampaikan lagi kepada muridnya, terus bersambung kepada ulama yang menuliskan akidah ini. Nah, di antaranya adalah imam yang meriwayatkan akidah Imam Bukhari adalah Al-Imam Al-Lalaka'i di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, menunjukkan bahwa akidah Ahli Sunnati wal Jamaah itu adalah akidah yang otentik. Jadi kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalaka'i itu meriwayatkan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah dari para imam Ahli Sunnah sejak zaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi seterusnya, generasi berikutnya, sampai di masa Imam Al-Lalaka'i tidak kurang dari 500 ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan akidah mereka semuanya sama. Demikian pula Imam Bukhari meriwayatkan akidah ini dari 1000 guru beliau, 1000 ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan 1000 orang itu tidak berselisih di dalam akidah, semuanya sama di dalam prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Maknanya, ketika kita memiliki satu akidah yang menyimpang dari prinsip-prinsip akidah ini, berarti kita sudah berjalan di atas jalan yang keliru, jalan kesesatan. Apakah
kesesatan itu mengantarkan kita kepada metode khawarij, radikalisme, terorisme, atau mengantarkan kita kepada jalan rawafid, jalannya orang-orang Syiah, atau jalannya orang Mu'tazilah yang mengaku sebagai kaum rasionalis. Ya, padahal setiap produk akal yang bertentangan dengan syariat itu hakikatnya tidak masuk akal. Karena akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Apa kata Imam Al-Bukhari? Laqitu akthar min alfi rajulin min ahli ilmi. Aku telah bertemu dengan lebih dari 1000 orang dari kalangan ahli ilmu. Ahli Hijaz, wa Makkah, wal Madinah, wal Kufah, wal Basrah, wa Wasit, wa Baghdad, wa Syam, wa Misra. Laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin. Aku bertemu dengan guruku, ulama dari negeri Hijaz, dari Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad. Baghdad di mana Baghdad? Di Irak. Wasyam, Syam di mana? Syam itu di zaman dulu, kalau di zaman sekarang terbagi menjadi 4 negara. 1, Palestina. 2, Lubnan atau Libanon. 3, Urdun atau Yordania. 4, keempat mana? Suriah atau Syria. Itu adalah negeri Syam. Dan Mesir. Ya, aku bertemu mereka berkali-kali, ya, dari generasi ke generasi. Tsumma qarnan ba'da qarnin, ya. Dari generasi ke generasi adraktuhum. Aku menemui mereka wahum mutawafiruna mundu akthar min 46 sanah. Dan mereka itu tersebar. Keberadaan para imam ahli sunnati wal jamaah dalam kurun waktu selama lebih dari 46 tahun lamanya. Imam Al-Bukhari berguru 46 tahun kepada guru lebih dari 1000. Ahli Syam, dari kalangan penduduk Syam, Misra, Mesir, wal Jazirah marratain, wal Basrah 4 marat. Fi sinin dhi adadin wabil Hijazi 6 a'wam. Ya, bertemu dengan ulama dari negeri Syam, dari negeri Mesir, dari Jazirah 2 kali, di Basrah itu sampai 4 kali, ya, dalam masa beberapa tahun. Kemudian di Hijaz. Hijaz itu di mana? Hijaz itu mana? Hijaz itu Arab Saudi itu, ya, Riyadh dan sekitarnya. Dalam kurun waktu 6 tahun lamanya. Wala uhsi, dan aku tidak menghitung, kam dakhaltul Kufata wa Baghdada ma'a muhadditsi ahli Khurasan. Tak terhitung lagi betapa sering aku masuk ke Kufah, ke Baghdad, ya, bersama muhaddits ahli Khurasan. Minhum di antaranya Al-Makiyyu ibnu Ibrahim, Al-Maki bin Ibrahim, wa Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya, wa Ali bin Hasan ibni Syakik, Ali bin Hasan bin Syakik, wa Kutaibah bin Sa'id, Kutaibah bin Sa'id, wa Syihab ibnu Muammar, dan Syihab bin Muammar. Habis Syam, sementara di Syam Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir, Abul Mughirah Abdul Quddus Ibnul Hajjaj, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi, wa man ba'dahum iddatun kathiratun, dan ulama-ulama setelah mereka yang jumlahnya sangat banyak sekali. Wa bi Misra, sedangkan di Mesir ada Yahya bin Bukair, wa Abu Saleh Katib Al-Laits ibnu Sa'ad, Sa'id bin Abi Maryam, Asbagh bin Al-Faraj, wa Nu'aim bin Hammad. Itu nama-nama ulama yang beliau berguru kepadanya di Mesir. Wa bi Makkah, dan di Mekah Abdullah bin Yazid Al-Muqri, wal Humaidi, wa Sulaiman bin Harb qadi Makkah, ya, seorang qadi di Makkah. Jazakallah khairan.
Wa Ahmad bin Muhammad al-Azraqi. Wa bil Madinah, sedangkan di Madinah ada Ismail bin Abi Uwais. Wa Mutarrif bin Abdullah. Wa Abdullah bin Nafi' Az-Zubairi. Wa Ahmad bin Abi Bakar Abu Mus'ab Az-Zuhri. Wa Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi. Wa Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizami. Dan di Basrah ada Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad Asy-Syaibani. Abul Walid Hisham bin Abdul Malik Al-Hajjaj bin Al-Minhal. Wa Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Ali Al-Madini. Itu di antara nama-nama para imam ahli sunnati wal jamaah yang beliau berguru kepada mereka. Dan di Kufah ada Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain, Ubaidillah bin Musa, Ahmad bin Yunus, Qabisah bin Uqbah, Ibnu Numair, Abdullah, dan Uthman ibn Abi Syaibah. Sedangkan di Baghdad ada Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Abu Ma'mar, Abu Khaythamah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dan di kalangan ahli Jazirah ada Amr bin Khalid Al-Harrani. Sedangkan di Wasit ada Amr bin Aun, Asim bin Ali bin Asim. Dan di Marwa ada Sadaqah bin Al-Fadl, Ishaq bin Ibrahim Al-Handali. Waqtafaina, dan kami merasa cukup bitasmiyati haula, untuk menyebutkan nama mereka ini kai yakuna mukhtasaran, agar menjadi ringkas, tidak disebutkan 1000 semua. Wong antum disebutkan sithik iki wis mendemok. Ora ki apa ki daurah kok ngabsen tok. Ini yang disebut dalam rangka untuk menjaga keotentikan satu akidah. Jadi kita harus sabar, memang menuntut ilmu itu begitu itu. Awang mendengarkan nama guru-gurunya Imam Bukhari ki sabar kok arep berjihad fisabilillah. Wudu aja bingung. Ya. Dan teman-teman harusnya sebelum kesini kemarin ada pengumuman supaya dia memurojaah lagi materi di Vulcano 1. Sunnah-sunnah di gunung. Apa saja yang bisa kita lakukan berupa sunnah-sunnah di gunung. Di antaranya sholat pakai alas kaki. Nabi mengatakan shollu ala ni'alikum, sholatlah kalian di atas sepatu kalian. Karena orang Yahudi itu enggak mau sholat pakai sepatu. Kesempatannya kapan? Ya nek pas ngene iki. Wis nang gunung sholat iki sepatune dicopot gitu. Apa dosa? Ya ora. Tapi menjadi kurang jos juga seorang mengaku sebagai pengikut sunnah tapi tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mengusap alas kaki. Jadi kalau wudhu sepatunya nggak usah dicopot, cukup diusap bagian atasnya, seret gitu tok. Itu sunnah di gunung. Terus apalagi istijmar, ya bersuci menggunakan batu, dedaunan, berburu dan meramu. Ya, tapi hati-hati milih daun di gunung itu, hati-hati ya. Antum bersuci pakai daun nggak taunya tanaman kemadu, bikin guatel kabeh neng dindi. Atau godong sing lincip-lincip beleri itu. Malah gobrah-gobrah nanti horor. Milih batu juga hati-hati, milih batu kok sing nyeringih-nyeringih ini. Ya. Malah kekekrek malah. Sampai mana kita? Ya, supaya ringkas. Wa alla yatula dzalik, dan tidak berpanjang kalam. Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya. Aku tidak mendapati guru-guruku tadi, imam-imam tadi berselisih di dalam poin-poin berikut ini. Artinya poin-poin yang akan kita pelajari merupakan poin-poin yang menjadi prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah yang disepakati oleh para imam ahli sunnah. Tidak ada satupun mereka berbeda pendapat di dalam poin-poin ini. Apa itu poin tersebut? Dan apa manfaatnya kita mengetahui itu? Ibarat orang membangun rumah, kita mengetahui apa? Kita sudah memiliki kerangka yang kuat. Jadi belajar itu juga harus struktural ya, berurutan. Tidak asal-asalan. Membangun rumah juga harus berurutan. Ya, orang belajar agama Islam nggak berurutan, ngawur. Tidak pakai manhaj, tidak pakai metode. Bangun rumah ngawur, bangun rumah kok masang gendeng sih. Gimana gendengnya bisa terpasang, wong tiangnya nggak ada.
pondasinya tidak ada. Reng usuke ra enek. Arep ngopo kowe masang gendeng? Piye lehmu masang? Ya masang ngono wae. Seperti orang yang mempelajari rincian masalah Islam, sedangkan dia pondasi Islamnya tidak tahu, sehingga tidak kokoh akidah yang dia pelajari. Kalau tidak kokoh, dia menjadi orang yang mudah pelin-pelan, berubah-ubah akidahnya. Kadang begini, kadang begitu. Akidahnya itu sesuai dengan berita yang sedang viral di internet. Itu akidahnya itu menyesuaikan. Enggak begitu. Seorang ahli sunnah akidahnya kuat, kokoh, la yataza'za. Ya, tidak mudah terombang-ambingkan oleh situasi di luar. Kenapa? Karena dia mempelajari akidah itu secara taksili. Yang pertama, an-dina qaulun wa fi'lun, bahwasanya agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Sebagian mengatakan qaulun wa amalun. Itu hakikatnya sama ya. Sebagian ulama menggunakan istilah qaulun wa amalun. Agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan amal. Wa dzalika liqaulihi ta'ala. Yang seperti itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan niat di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berupa apa ini? Berarti niat itu berupa apa? Ya, berupa apa? Berupa apa ini? Berupa kaul, berupa ucapan. Ya, ucapan hati. Jadi kaul itu ada kaulul qalbi, ada amalul qalbi, ya. Ada kaulul lisan, ada amalul jawarih. Itu maksudnya. Jadi agama itu ucapan dan amal. Ucapan itu ada ucapan hati, ada amal hati, ada ucapan hati, ada amalan hati. Ada ucapan lisan, ada amalan apa? Jawarih, amal anggota badan. Dan iman tidak akan tegak kecuali dengan keempat hal tersebut. Oleh karenanya para ulama kita sering mengistilahkan iman itu khamsununat, 5 nun. Tasdikun bil janani, wa ikrarun bil lisani, wa amalun bil jawarihi wal arkani, yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Itu saya melihat suasana gunung ini jadi bersyukur kepada Allah. Biasanya orang kalau di gunung begini, yang pernah saya lihat, naudzubillah min dzalik, ya di gunung ini dipakai untuk karaokean terus jogetan bareng. La haula wala quwata illa billah. Pagi ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala neng gunung isu-isu utuk-utuk ngaji. Khataman akidah Imam Bukhari, nikmat besar yang selayaknya harus kita syukuri. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mempertemukan kita kembali di suasana yang sama, di tempat dan lokasi yang berbeda. Allahumma amin. Dan yang lebih penting, semoga Allah mempertemukan kita kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi iman itu 5 nun. 1, membenarkan dalam hati, tasdikun bil janani. 2, ikrarun bil lisani, mengikrarkan dengan lisan, bersyahadat. Kalau enggak bersyahadat tidak jadi orang Islam itu. Kecuali orang bisu. Ya, tidak mampu. Yakin saja tapi tidak bersyahadat tidak menjadi orang Islam. Dalilnya mana? Abu Talib. Dalilnya mana? Iblis. Iblis itu mengimani keberadaan Allah, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia enggak mau bersyahadat. Tidak menjadi orang Islam. Enggan bersyahadat. Ya. Hanya bersyahadat, mengucapkan saja, tetapi tidak meyakini. Siapa? Orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu dia berada di kerak neraka yang paling dalam. Tidak menjadi orang Islam. Syahadat tok, tapi batinnya membenci Islam dan kaum muslimin. Ada yang seperti itu di masa kita? Ada enggak? Ada enggak? Oh, jawabnya benar yang tadi itu. Banyak gitu. Ada apa tidak? Pilihannya 2 opsi. Jawabannya pilih opsi ketiga. Banyak, dan saya setuju itu. Ada orang yang ngaku ngucap syahadat, ngaku Islam, tapi bencinya kepada Islam luar biasa. Ada di zaman sekarang. Mereka bukan orang Islam.
Karena benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian setelah mengikrarkan, membenarkan dalam hati, mengucapkan syahadat. Bismillah. Semegri rasanya. Setelah itu beramal dengan amalan anggota badan. Makanya di dalam ayat tadi wa ma umiru nek ngombetahin donya iki ketok padang. Ya. Maune semerepet peteng mak piar gitu. Diperintahkan untuk mengikhlaskan niat. Tapi itu enggak cukup. Kemudian apa? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu adalah amal anggota badan. Dia sudah meyakini dalam hati, berikrar, tapi tidak beramal. Ya, dia tidak menjadi orang yang sempurna keimanannya. Yang penting kan hatinya baik. Itu keliru itu. Yang penting hatinya baik. Kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting menjilbabi hati. Jadi hatimu tak berongsong. Dibedah kayak dibuntel jari. Na'udzubillahi min dzalik ya. Itu mereka punya dalil. Lah kan ada dalilnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada visual kalian. Tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Yang penting hatinya baik, soleh, tidak dendam, mencintai sesama manusia. Daripada kalian ngaku soleh tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang seperti ini benci loh. Orang seperti kelihatannya menebar kasih tapi dia benci. Benci kepada siapa? Kepada orang-orang yang menegakkan ajaran Islam. Hadis itu sahih tetapi dipotong. Yang benar hadisnya secara lengkap mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan Allah melihat kepada amal-amal kalian. Meskipun saya secara visual itu gento, tapi hati saya kiai. Tampilan gento, hati kiai. Horor iki. Jadi kowe iki gendo apa kiai? Gendo campur kiai. Ada loh orang seperti itu. Enek aku ya tahu ketemu aku. Herannya kok ya dikai urip ngono lho. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu luas. Orang yang soleh dikasih rezeki, orang yang jahat dikasih, orang kafir pun dikasih rezeki. Itu namanya nikmat mutlaqah. Nikmat yang umum. Cacing pun dikasih rezeki. Udet pun dikasih rezeki sama Allah. Tahu udet? Uget-uget itu. Tahu uget-uget? Belatung itu dikasih rezeki. Semut kecil di dalam tanah juga dikasih rezeki. Ya. Tetapi rezeki Allah yang khusus berupa iman, berupa Islam, berupa amal soleh itu hanya diberikan Allah khusus kepada hamba-hambanya yang terpilih. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang terpilih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yazidu bi ta'atir rahmani. Kemudian iman itu kan 5 nun tadi. Meyakini hati, ikrar, beramal, dan akan bertambah keimanan itu tatkala kita mentaati ar-Rahman, mentaati Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitani, dan akan berkurang ketika kita mentaati setan. Itu bisa kita rasakan. Kita menjadi saksi hidup terhadap kebenaran akidah ini. Kalau kita banyak maksiat, itu kan kerasa dalam hati ya. Hati saya gersang, kering. Hidup itu hampa. Tidak ada artinya, sedih, gundah gulana. Ngopi no, entek sak literi tetap sedih terus. Dia tertawa ketika ngopi tok. Bareng entek kopi ini ngepleh-epleh. Sedih. Kopi wis bosen apa neh ya iki, mendem apa neh iki. Gadung ganti gadung. Iya. Jarak.
apalagi lem. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi ketika kita memperbanyak amal soleh, kita merasakan kebahagiaan itu, benar nggak? Ketentraman, ya. Ada satu masa di dalam kehidupan kita, tatkala kita tuh diberikan keringanan oleh Allah melakukan ibadah, hati kita itu tenang, itu, tentram, bahagia. Itu. Kemarin ada seorang membuat statement mengatakan begini. Ternyata sebagian orang yang mengatakan hati senang walaupun tak punya uang itu hoaks. Ternyata saya buktikan langsung. Saya nggak setuju dengan statement ini. Karena dia belum pernah merasakan punya duit banyak. Jadi dia mengatakan tidak punya duit senang itu hoaks. Karena dia belum merasakan punya duit banyak. Saya juga belum pernah merasakan punya duit banyak. Tetapi saya menyaksikan keberadaan orang yang punya duit banyak, tetapi mereka tidak bahagia. Siapa itu? Banyak. Ada dari kalangan politikus, duitnya banyak. Politikus. Itu duitnya banyak, tapi masih tidak bahagia. Ya. Kemudian ada artis duitnya banyak, tetapi dia malah bunuh diri. Ada pengusaha kaya raya, perusahaannya banyak di mana-mana, tidak bahagia. Ada tuh teman kita kemarin, dia punya bisnis yang menurut ukuran rata-rata orang itu duitnya banyak, kendaraannya banyak, tinggal milih, tapi dia merasa hampa dan sering cekcok dengan istrinya. Masalah sedikit tarung. Kemudian dia ikut pengajian, dan sekarang rezeki yang didapat itu jauh lebih sedikit, tapi dia merasakan ketenangan batin, ketentraman. Itu bukti bahwa keimanan itu bisa naik dan bisa turun. Dan turunnya seseorang ketika dia sudah melakukan berbagai macam maksiat, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan, ujung-ujungnya banyak yang bunuh diri. Di Jepang itu ada hutan khusus yang digunakan untuk lokasi bunuh diri. Dengan cara paling favorit gantung diri. Itu paling favorit gantung diri itu. Dan kayaknya di negeri kita pun juga termasuk cara yang favorit juga itu. Gantung diri itu. Ya, tinggalnya pakai tali ro kursi gitu. Gubet kinggon gulu, tinggal sikile mancal ke kursi. Selesai. Itu bagi orang-orang tidak memiliki iman. Jadi iblis meyakini dalam hati tapi tidak berikrar, tidak menjadi orang Islam. Ada yang berikrar tapi hatinya tidak meyakini, orang-orang munafik. Ada yang meyakini hatinya berikrar tapi tidak mau beramal. Dia juga bukan tipe orang yang beriman yang baik. Khusus tentang masalah sholat, para ulama kita ahli sunnati wal jamaah berbeda pendapat. Orang tidak sholat itu kafir atau tidak. Mayoritas mengatakan tidak kafir jika dia masih meyakini kewajiban sholat. Adapun sebagian kelompok ulama yang lain mengatakan orang yang tidak sholat itu kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir itu pada sholat, barang siapa meninggalkannya maka kafir. Jadi barang siapa nanti antum ngaji kok mengatakan beragama itu juga tidak mesti harus beramal soleh, yang penting hatinya baik, ya, yang penting dia sudah berikrar, itu sudah beriman. Itu pemikiran murji'ah seperti itu, yang mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya. Itu pemikiran murji'ah. Dan murji'ah yang paling banyak beredar di masa kita sekarang ya orang-orang liberal itu. Nggak peduli lagi dengan namanya amal. Karena mereka memiliki akidah apa? La yadurru al-ma'siyatu ma'al iman. La tadurul ma'siyatu ma'al iman. Keberadaan maksiat itu tidak memadorotkan keimanan sama sekali. Yang penting sudah yakin, meyakini Allah itu ada, sudah cukup. Jamin masuk surga. Itu pemikiran keliru. Pemikiran sesat. Karena agama itu qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa amalul qalbi. Qaulul qalbi itu yang meyakini tadi. Adapun amalul qalbi berupa tawakal, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, inabah kepada Allah. Itu namanya amal hati. Ya. Ada orang memiliki ketawakalan kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Tawakal kepada jimatnya, tawakal kepada apanya? Selain jimat apa? Berhala yang dia sembah, ya, tawakal kepada ajiannya. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dia telah melakukan sesuatu yang menciderai agamanya dia. Yang kedua, wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi tidak ada istilah jin penguasa gunung, enggak ada. Kalaupun ada jin di gunung, dia itu cuma numpang sama seperti kita. Enggak ada tuh yang menguasai. Kalau naik gunung itu harus minta izin kepada penunggunya, enggak ada. Ya, bumi, gunung, jurang itu semua milik Allah. Makhluk itu hanya numpang hidup di atas kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, singgasana Allah. Ayat ini teman-teman sekalian menjadi bantahan bagi sebagian orang yang meyakini bahwa istawa itu artinya menguasai. Sedangkan makna yang benar istiwa itu tinggi, naik, dan di atas. Itu makna istiwa. Allah itu ada di atasnya arsy. Tapi sebagian orang yang memiliki pemikiran sesat tidak menerima itu. Enggak benar. Kalau Allah itu di atas arsy, berarti Allah itu menempati dimensi. Allah enggak butuh dimensi. Allah tidak di dalam dimensi, tidak di luar dimensi. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Begitu keyakinan dia. Kalau begitu Allah tidak ada. Kesimpulannya kan begitu. Kenapa? Saya tidak meyakini Allah itu ada menempati dimensi. Karena kalau Allah menempati dimensi berarti Allah itu makhluk. Enggak mau saya. Allah enggak sama dengan makhluknya. Kata dia seperti itu. Terus Allah sendiri mengatakan Allah itu ada di atas arsy. Oh, itu istawa, di sini maksudnya istaula. Allah menguasai arsy. Ini konsekuensi rusak. Kenapa? Karena disebutkan di sini Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah istawa di atas arsy. Kalau istawa dia artikan menguasai, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti ada penguasa sebelum Allah. Kemudian Allah menguasai arsy. Berarti ada penguasa sebelum Allah yang kemudian dikalahkan oleh Allah. Dan ini konsekuensi batil. Enggak benar ada penguasa di atasnya arsy sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiwa ya istiwa. Kita harus menerima sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran sesuai dengan kemahabesaran Allah. Jangan Al-Quran disikapi dengan akal kita. Ya. Wah, Allah kok bersemayam di atas arsy. Masa Allah punya wajah? Masa Allah punya tangan? Masa Allah punya sifat turun ke langit dunia? Itu nggak masuk akal. Gitu. Jangan pakai akal. Seperti semalam sudah kita singgung ya. Tentang akal dan syariat itu. Seorang pengikut sunnah. Dia menerima dalil Al-Quran dan sunnah. Dan mengesampingkan apa? Bukan mengesampingkan sebenarnya. Ya. Dia husnudzon kepada syariat. Bahwasanya akalnya itu belum bisa mencerna keagungan syariat. Karena ilmu Allah luas, sedangkan akal kita lemah. Kewajiban kita menerima apa yang Allah katakan. Begitu. Jadi Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Qala Abdullah Muhammad bin Ismail, qala Ibnu Uyainah mengatakan fabayyanallahu al-khalqa minal amri liqaulihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara al-khalqu dan al-amru. Berdasarkan firman Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah milik Allah lah al-khalqu, penciptaan, wal amru. Jadi Allah membedakan antara al-khalqu dan al-amru. Jadi amru, perintah Allah itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Karena di dalam ayat ini antara makhluk dengan perintah Allah dibedakan. Kalau kita mengatakan ucapan Allah, perintah Allah itu ya makhluk, itu bertentangan dengan ayat ini. Paham tidak maksudnya? Ya. Dan itu merupakan pemikiran kaum Mu'tazilah. Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bukan kalamullah. Seperti itu. Kalau kita sudah meyakini Al-Quran itu makhluk, ya berarti Al-Quran boleh diotak-atik. Boleh disesuaikan dengan apa? Perkembangan
zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi akidah ini akan membawa kita kepada kesesatan yang mengerikan. Yang benar Al-Quran merupakan kalamullah dan bukan makhluk. Yang ketiga, wa annal khaira wa syarra biqadar. Kebaikan dan keburukan itu tercipta berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada anak durhaka kepada orang tuanya, itu sudah takdir. Ada orang nyolong, itu takdir. Ada orang berzina, itu takdir. Ada iblis, ada dajjal, itu takdir. Ada orang yang membenci Islam, senantiasa memojokkan Islam, itu bagian dari takdir. Kebaikan juga takdir. Kita berkumpul di sini itu sudah ditakdirkan Allah. Tanpa takdir Allah nggak mungkin ini terjadi. Buktinya yang sudah menggebu-gebu pengen hadir di sini, ada nggak yang kemudian membatalkan? Kenapa apa? Sebabnya kenapa? Ada yang sakit, ada yang motornya rusak, ada yang banyak. Ya. Jadi semua sudah ditakdirkan. Bisa jadi kalau Allah mentakdirkan kegiatan daurah di sini nggak jadi, mungkin saja kalau Allah sudah mentakdirkan. Tahu-tahu ada badai, angin, ya, kemudian air, es, mubat mabit di sini, pohon-pohon tumbang, kan kita nggak jadi. Wong kalau semalam hujan aja kita udah bingung. Gimana daurahnya kalau hujan ini? Ya oce-oce ane aku wegah. Pilih kemolang. Jadi kebaikan dan keburukan itu semua berdasarkan takdir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan apa yang engkau ciptakan. Jadi apa yang diciptakan Allah itu ada yang buruk. Keburukan itu ciptaan Allah. Kebaikan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keliru kalau ada orang mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk itu dari kita. Itu keliru. Yang baik dan yang buruk itu semua diciptakan oleh Allah. Waliqaulihi, berdasarkan firman Allah pula, wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, dan Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Antum tadi nyeruput itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tetapi bukan berarti kita menjadi seperti robot yang tidak memiliki iradah, tidak memiliki ikhtiar. Allah memberikan iradah kepada kita. Allah memberikan ikhtiar kepada kita. Gitu. Jadi ahli sunnah itu meyakini takdir. Berbeda dengan Qadariyah tidak meyakini takdir. Berbeda juga dengan kelompok Jabariyah yang meyakini takdir tetapi ekstrim. Manusia itu hanya seperti robot, tidak punya kendali, tidak punya ikhtiar, tidak punya iradah. Semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesat, pemikiran sesat. Karena Nabi mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena masing-masing orang akan dimudahkan oleh Allah. Seperti itu. Dan bukti nyatanya misalnya ini ada api. Ini ada api, ini ada teh. Ini api menyala panas sekali dan ini hangat-hangat. Kalau antum suruh milih, silahkan pilih. Antum pilih mana? Mau megang api apa memegang teh? Mesti dia akan memegang teh. Itu bukti manusia punya ikhtiar. Nggak ada satupun ngomong, alah tak memegang api saja. Kalau takdiri orang melonyoh, ya tidak akan melonyoh. Apa begitu? Ini teh, ini racun, tak ngombe racun. Nek takdiri urip, rak ya urip. Apa begitu? Ada yang berani bilang gitu? Tak racun gini. Menunjukkan manusia itu memiliki apa? Ikhtiar, memiliki pilihan. Tetapi pilihan manusia itu Allah sudah mengetahuinya. Berdasarkan pengetahuan Allah itu Allah menulis. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kita itu kelak mau masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah tahu. Tetapi kita sendirilah yang memilih. Kita tahu ini jalan takwa, ini jalan kejahatan. Ya, kita tahu kita maksiat tapi nekat. Kenapa? Menuruti hawa nafsu, menuruti bisikan setan. Ya udah, nanti masuknya ke neraka. Kita tahu ini maksiat, kita tahu ini senang, kita tahu ini membuat kita bahagia, tapi kita tinggalkan. Kita lebih memilih jalan takwa. Allah tahu akhir hidup seseorang, dia akan menjadi penghuni surga atau neraka. Allah sudah mengetahuinya.
Oleh qaulihi ta'ala, dan berdasar firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya berdasarkan takdir. Dalam hadis Nabi mengatakan, awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub ma huwa kain ila an taqumas sa'ah. Tatkala awal kali Allah menciptakan qalam, Allah berkata kepadanya, tulislah. Qalam berkata, apa yang aku tulis? Tulis semua kejadian yang akan terjadi di dunia ini, ya, sampai hari kiamat. Corona ini sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia dengan seluruh isinya. Volcano Ngaji ini juga sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia dengan seluruh isinya. Seperti itu. Itu apa? Tentang takdir. Jadi kita meyakini keberadaan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha memperbaiki diri, berusaha beramal soleh, karena kita tidak tahu hasil akhir kita akan seperti apa. Dan merupakan penyimpangan kesesatan seseorang melakukan maksiat kemudian bersandar kepada takdir. Kowe kok mendemi ngopo? Aku ki mendemi wis takdir lho. Aku ki dadi gendong niki wis takdirku. Apa kamu tahu catatan takdir? Kan kita nggak tahu. Kecuali yang sudah terjadi, betul. Tapi di masa yang akan datang tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Wiki mari ya warasa aja mendem. Wong aku ki wis ditakdirke gendho kok. Ora sah mari wae, tak gendho terus wae. Itu enggak betul. Ya, kecuali apa yang sudah terjadi itu takdir, betul. Tapi apa yang akan datang kita wajib untuk berusaha, karena kita tidak tahu kejadian di masa mendatang hasil akhir kita akan seperti apa. Awang yang direwangi pontang-panting menjemput hidayah, beramal soleh, memaksa diri melakukan ketaatan, terkadang masih kepleset. Apalagi orang yang tidak melakukan usaha sama sekali. Dan Allah itu tidak akan tidak akan melakukan ketidakadilan, ya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan perjuangan yang kita lakukan. Jangan terlalu meyakini cerita-cerita. Oh, si fulan gaweane mendem, gaweane zina, gaweane main kartu, ya. Tapi kemudian di akhir hidupnya dia bertobat menjadi kiai. Saya juga pengen seperti itu. Piye? Ya pengen gendrose. Nek wis di akhir kehidupan saya akan bertobat. Kita kan nggak tahu masa depan kita. Kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Kita nggak memiliki wewenang. Ya. Jangan-jangan kita bercita-cita 50 tahun baru aku tobat. Ternyata 30 tahun kita sudah deksek. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat walafiat. Bahkan saya menyaksikan sendiri binaraga. Ya, six pack, metekol gotot, bisepnya, trisepnya perongkol itu meninggal dunia. Padahal makannya tuh diatur, olahraganya diatur, bugar dia, meninggal dunia. Ada nggak tokoh publik meninggal dunia? Ya. Tapi ada yang dia itu one pack, itu. Kemudian makannya ngawur, olahraga tidak teratur, sakit-sakitan, tapi urip terus. Awet, wae. Ada nggak? Tidak seperti itu. Jadi tidak boleh bersandar. Ya, bercita-cita saya maksiat dulu aja dah. Ya, kecil dimanja, remaja foya-foya, tua kaya raya, mati blusuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh bersandar dengan takdir di dalam bermaksiat. Selanjutnya, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil qiblati bidzambi. Dan ahli sunnati wal jamaah itu tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli kiblat, dari kalangan orang Islam gara-gara dia melakukan dosa. Karena yang melakukan karena perbuatan dosa besar itu manhajnya orang khawarij, kaum radikalis, kaum teroris. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni perbuatan dosa selain syirik.
Berbeda dengan orang kafir asli. Maka kita tidak meragukan kekafiran orang memang sudah secara aslinya orang kafir. Tapi orang Islam yang kemudian terjerumus melakukan perbuatan syirik itu tidak serta-merta dihukumi sebagai orang musyrik. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kufur lantas otomatis menjadi orang kafir. Walaisu kullu man waqa'at fil bid'ati waqa'atil bid'ati alaih. Tidak setiap orang yang melakukan bid'ah lantas otomatis menjadi ahli bid'ah. Tidak seperti itu. Bahkan tidak setiap orang yang melakukan perbuatan mencuri dia boleh divonis sebagai pencuri. Ngono kuwi? Iya. Itu apa itu? Itu syariat Islam itu. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan zina boleh dikatakan sebagai seorang pezina. Itu apa itu? Itu syariat Islam itu, Mas. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan." Orang yang menuduh orang lain melakukan zina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung proses terjadinya zina, seperti timba masuk ke dalam sumur. 4 orang itu harus melihat langsung live, tidak boleh siaran ulang. Tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka orang yang menuduh tadi beserta saksi-saksi yang ada dipukul 80 kali cambuk. Si fulan berzina. Bener? Bener. Saksinya mana? 4 orang harus ngelihat langsung proses terjadinya zina. Ini saksinya. Si fulan, si A, si B, si C. Ente lihat semua, lihat saya. Jelas, jelas. Siapa saksi keempat? Si D. Lihat. Ente ngelihat dia berzina, lihat saya. Jelas, kurang begitu jelas karena ketutupan gerumbul-gerumbul. Itu yang lapor sama 4 saksi ini dicambuk 80 kali. Dalam rangka untuk menjaga kehormatan seorang Muslim. Kalaupun ternyata dia benar-benar zina, dia akan mendapatkan hukuman langsung dari Allah. Adapun secara lahiriah, ya, kita tidak boleh berhak memvonis dia kecuali ada 4 orang saksi. Jadi tidak setiap orang melakukan zina boleh divonis sebagai seorang pezina. Tidak setiap orang mencuri boleh divonis sebagai pencuri. Di dalam Sahih Bukhari, Isa ibnu Maryam mengatakan, Isa bin Maryam melihat seorang lelaki mencuri. Lalu ditanya sama Isa. Isa berkata kepadanya, "Kamu mencuri." "Saya telah melihat kamu mencuri dengan kedua mataku." Kata lelaki tadi, "Wallahilladzi la ilaha illa huwa." Saya tidak mencuri. La, wallahilladzi la ilaha illa huwa. Tidak, demi Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, saya tidak mencuri. Padahal Isa sudah melihat dengan kedua matanya. Apa kata Isa ibnu Maryam? Amantu billahi wa kadzabtu aini. Saya beriman kepada Allah dan saya mendustakan kedua mata saya. Itu keimanan yang luar biasa itu. Ketundukan kepada dalil yang luar biasa meskipun sudah melihat sendiri. Itu barangkali mata saya keliru. Saya beriman kepada Allah. Di dalam ayat Allah mengisahkan orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi ke dunia. Tapi saya melihat Mbah Joyo langsung saya. Live itu. Pocongan mukanya Mbah Joyo. Malam-malam itu. Tapi Al-Quran mengatakan dia tidak bisa kembali. Saya beriman kepada Al-Quran. Saya mendustakan kedua mata saya. Karena mata manusia itu terkadang bisa tertipu. Contohnya siapa? Saya sendiri. Pernah pulang pengajian dari Gunung Merapi jam 11 malam. Sepi. Hujan rintik-rintik. Dari kejauhan saya ngelihat wedon. Tahu wedon? Ya. Wedon tahu? Lemper putih. Sleeping bag. Saya tuh horor kemarin mendaki di Gunung Lawu, tidur di dalam tenda sendiri. Tahu-tahu hantunya tuh masuk, tidur di tenda, mana bawa sleeping bag putih lagi. Apa sleeping bag putih? Ya pocongan. Saya ngelihat pocongan itu dari kejauhan. Ya Allah, kok yo nek pocongan yang kene. Saya langsung baca ayat kursi Allah. Gimana tuh Allahul gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Saya baca itu. Semakin dekat ya Allah pocongan. Semakin dekat jebule bagor. Ternyata jalanan itu habis dicor, kemudian dikasih tiang. Tiangnya tuh dikerudui bagor gitu loh. Supaya jangan lewat situ Mas, ini masih basah cor-corannya. Ternyata bagor. Tapi saya sudah mikir, ini pocongan ini, saya bilang gitu.
ya mata kita tertipu. Seperti itu. Jadi kita harus mengedepankan meyakini dalil daripada mengandalkan mata, pendengaran, akal kita yang lemah. Tapi firman Allah itu maha benar. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sama sekali di dalam Al-Quran. Tidak dari arah depan, tidak dari arah belakang, tidak dari kanan, tidak kiri. Tetapi firman Allah mutlak, sebuah kebenaran yang harus diyakini. Itu ya. Jadi kita kalau mendengar ayat, mendengar hadis, pokoknya iman dulu. Masalah kita memiliki pengalaman ini itu nomor sekian. Jadi kalau ada teman-teman cerita, saya pernah lihat penampakan saya begini. Itu langsung saya bawa kepada kemungkinan ngapusi. Ngapusinya 99%. Itu paling halusinasi, itu paling ketakutan kamu saja. Kemudian ada daun pisang yang patah itu kena angin seperti genderuwo ngawe-awe. Sini, sana. Kim bingung kayak genderuwo nih. Ya, tidak boleh kita lebih mengedepankan akal, penglihatan ataupun pendengaran jika sudah berhadapan dengan dalil. Jadi ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak mudah-mudah mengkafirkan. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Qurtubi mengatakan begini. Babut takfiri babun khatir. Aqdama alaihi kathirun minan nasi fasaqatu. Wa tawaqqafa fihi al-fuhulu fasalimu. Masalah mengkafirkan itu adalah masalah yang teramat sangat berbahaya sekali banget nemen. Masalah mengkafirkan itu bahaya sekali. Aqdama alaihi kathirun minan nasi fasaqatu. Tapi banyak manusia memberanikan diri terjun di dalam masalah pengkafiran. Fasaqatu, maka mereka binasa, maka mereka celaka. Siapa itu yang mudah mengkafirkan? Banyak manusia. Wa tawaqqafa fihil fuhulu fasalimu. Adapun para ulama yang fuhul itu jamak dari kata fahl. Ya, artinya kambing yang bertanduk, jantan. Yang diterjemahkan ulama yang pilih tanding. Ulama yang mumpuni, ulama rabbani. Mereka lebih memilih untuk sakatu, diam. Fasalimu, sehingga mereka selamat. Komen dengan diam, mana yang lebih beresiko untuk celaka? Komen dengan diam, mana lebih beresiko? Komen. Banyak orang menyesal karena mengucapkan sesuatu. Tetapi sedikit sekali orang menyesal karena diam. Benar itu? Karena orang berbicara hanya mengulangi apa yang sudah pernah dia dengarkan. Tapi orang mendengar, dia memasukkan informasi baru yang barangkali belum pernah dia dengarkan. Seperti itu. Ya, berarti kita enggak mengkafirkan orang melakukan kekufuran. Ya, kita mengkafirkan orang melakukan kekufuran. Tapi jangan kita mengkafirkan ulama yang kuat, yang kokoh dalam keilmuan. Berdasarkan kaidah-kaidah syar'i di dalam mengkafir. Lah kalau kita ini syarat pengkafiran tidak tahu, mawaniknya tidak tahu, kok mengkafirkan orang? Saya pernah dikafirkan sama seorang santri di Jombang, Jawa Timur. Enggak pakai dalil ayat, enggak pakai dalil hadis, dalilnya ucapan josbus. Gimana itu ceritanya? Saya juga waktu itu heran. Kok saya dikafirkan ya? Setelah saya renungkan, dia enggak bawa ayat, dia enggak bawa hadis, ternyata hanya bawa josbus saja. Dia mengatakan begini, Mas, saya dipanggil Mas, ya serapopo. Namanya orang berdakwah pepet dipanggil Le, ya rapopo. Mas, sampean itu tahu nggak? George Bush itu mengatakan perang melawan terorisme itu adalah perang salib yang kedua. Sekarang kamu tinggal milih, kamu berdiri di belakang mujahidin atau berdiri di belakang orang-orang yang pro dengan Amerika. Kalau kamu tidak membantu perjuangan para mujahidin yang dia maksud itu adalah orang melakukan aksi terorisme, pengeboman. Kamu nggak berdiri di belakang barisan mujahidin, berarti kamu berdiri di belakang orang-orang salibis, kafir. Jadi menurut saya, Mas, sampean ini kafir. Dalilnya ucapannya siapa? George Bush. Wis le karep mau kono le. Pasrah aku. Itu kejadian tahun 2007. Berapa tahun yang lalu tuh? 13 atau 14 tahun yang lalu. Ya. Semangat. Tapi itu kalau kita pikirkan sepintas sekilas gitu, kayaknya bener ya. Kalau kita nggak berdiri di belakang mujahidin, berarti kita ada di kubu orang-orang
kafir. Berarti kita harus membantu perjuangan mujahidin ini. Ya, mujahidin Indonesia Timur, mujahidin Indonesia Barat, Tengah, ya Utara dan seterusnya. Itu keliru, ya, keliru besar. Kemarin juga ada mbak-mbak, kasihan sekali saya ngelihatnya. Mbak-mbak ya menyerang polisi pakai tembak dublis apa-apa kemarin tuh. Lalu dibedil sama polisi, meninggal dunia. Ya. Ini tidak dibenarkan sama sekali di dalam Islam. Ya. Dan itu bermula karena apa? Pengkafiran. Dia kan nulis surat wasiat itu. Pakai buku Big Boss, saya lihat mereknya Big Boss bukunya. Itu dia mengkafirkan negara ini dan mengkafirkan para penguasa kita. Nah, karena dia memiliki akidah takfir tersebut, kemudian dia termotivasi untuk melakukan apa? Tindakan radikalisme. Adapun ahli sunnah tidak. Dia menyikapi sesuatu itu berdasarkan ilmu. Alkitab wa sunnah ala fahmi salafis salih. Dengan pemahaman para as-salaf. Dalilnya mana? Nabi mengatakan, man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, kamu itu kafir loh. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau tuduhannya benar, kalau tidak maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata Nabi. Kalau ente mengkafirkan orang, ya kalau benar dia kafir. Kalau ternyata keliru, maka tuduhan itu kembali kepada kita. Jadi saya tanya, mana yang lebih selamat? Mengkafirkan apa diem? Diem. Dan itu jalannya para ulama yang pilih tanding. Adapun jalannya kebanyakan orang yang jahil, itu dia memberanikan diri untuk mengkafirkan orang. Bahkan dijadikan kebanggaan. Hari ini saya sudah mengkafirkan 5 orang. Wow, saya sudah dapat 10 hari ini. Kamu dapat berapa? Aku 15. Kaya wong nyuluh bekecot. Oke-okean mengkafirkan. Yang kelima, ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat satupun dari kalangan mereka para imam ahli sunnah mereka mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah. Aisyah mengatakan, umiru an yastaghfiru lahum. Mereka diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi para sahabat. Wadzalika qauluhu ta'ala. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ghafir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Siapa itu? Para sahabat telah mendahului kita di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang beriman. Jangan jadikan ada kebencian di dalam hati kami kepada para sahabat. Ya Allah. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ahli sunnah itu tidak pernah ada benci kepada para sahabat. Kalau antum ikut pengajian, kok ustadznya ceramah membicarakan aib para sahabat, antum sedang berjalan di atas titian kesesatan. Segera tinggalkan itu. Apapun alasannya, ini merupakan prinsip akidah ahli sunnah yang diambil Imam Bukhari dari 1000 imam-imam sunnah. Dan imam-imam ahli sunnah yang lainnya selain guru-gurunya Imam Al-Bukhari sama, sepakat semuanya. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ada orang berani mencaci maki Muawiyah, sahabat Nabi. Katanya Muawiyah itu raja tapi jahat begini. Apa ada? Ada. Ceramahnya saya pernah lihat di YouTube. Di salah satu kota dekat dari sini. Arahnya ngidul rodok ngetan sithik. Liwati Bang Jopi rembuh orang hitung aku. Itu ada seorang tokoh publik, ustadz, pakai jubah putih, kopiah putih, sorban putih. Dia mencaci maki Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau seorang sahabat. Seandainya ada sahabat melakukan kekeliruan beliau itu sudah tenggelam ya di tengah samudera kebaikan dan amal soleh yang telah dilakukan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada para sahabat ridha kepada Allah. Lah Allah saja ridha kepada para sahabat, kok kita enggak ridha sama sahabat? Terutama orang Syiah Rafidah. Ya, agama mereka dibangun di atas caci maki kepada para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Di Indonesia juga banyak itu pengikut ya Syiah itu. Yang kemarin baru saja mati tokohnya. Dia ingin kemarin tuh loh.
Orangnya mati, alhamdulillah mati. Ya, sebelumnya istrinya juga mati. Orang mana tok kulon kono kuwi lho. Ndek iki bar mati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengistirahatkan kita dari keburukan yang ditebarkan oleh para penebar keburukan. Wa kanu yanhauna 'anil bid'ah, dan ahli sunnah itu melarang dari perbuatan bid'ah. Bid'ah itu adalah ritual agama yang baru yang tidak pernah ada dalilnya, tidak dilakukan Nabi, tidak dilakukan para sahabat dan kaum salafus saleh. Menurut definisi Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebut di dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi. Ibaratun, sebuah ungkapan, an tariqatin fid dini, tentang sebuah metode di dalam agama. Tudahi syar'iyah, yang menyerupai agama. Berarti dia agama apa bukan? Aslinya bukan agama, tetapi menyerupai agama. Karena menyerupai agama, banyak orang tertipu, menyangkanya itu adalah agama. Seperti terorisme dikiranya jihad. Jihad itu mas, di dalam Islam harus minta izin kepada penguasa, minta izin kepada orang tua, minta izin kepada orang yang kita utangi duitnya. Harus itu, tidak bisa tidak. Mas, saya kan punya utang sama sampeyan 50 juta. Ini saya mau minta izin, saya mau berangkat jihad. Diizinkan apa tidak? Jangan mas. Nanti kalau sampean mati, duit saya gimana? Siapa yang nyaur? Itu ada dalilnya itu. Harus minta izin sama orang tua. Pak, Bu, saya mau berangkat jihad. Ada sahabat Nabi pemuda ngomong sama Nabi, wahai Nabi, saya ingin berangkat jihad bersama engkau. Nabi sendiri memimpin pasukan jihad. Saya pengen jihad bersama engkau. Jadi ini sudah jihad 100% ini. Kata Nabi, apa kamu punya orang tua yang sudah renta? Iya, bapak ibu saya sudah tua. Kata Nabi, pulanglah, berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu. Berbaktilah kepadanya. Minta izin sama orang tua. Orang tua nggak ngizinin, nggak boleh berangkat jihad. Nabi yang suruh itu. Ya. Kemudian jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, anak-anak, dan para wanita. Tapi terorisme itu milih nggak dia? Nggak ada milih, ngebom mau milih. Duar gitu, lesek gitu. Yang orang tua kena, yang wanita kena, anak-anak kena. Itu bukan jihad. Itu namanya jahat. Ya. Adapun jihad tidak seperti itu. Tapi itulah bid'ah. Sesuatu metode di dalam agama yang menyerupai agama. Yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Perbuatan bid'ah itu dilakukan dalam rangka melampaui batas di dalam beragama kepada Allah. Melampaui batas ekstrim. Jihad itu batasannya wanita, anak-anak, orang tua jangan dibunuh, tapi sama mereka dibunuh, itu namanya melampaui batas. Ya. Zikir itu tata caranya ya dengan sir, tapi mereka melampaui batas. Zikirnya rame-rame, kayak kotean barangan, saya khusyuk, pakai ain khusyuk. Zikir kan dulang kentak. Itu namanya bid'ah. Awang zikirnya kok tak rembuk. Apa aku dosa gara-gara zikir? Kamu tidak berdosa karena berzikir, tapi kamu berdosa karena menyelisihi sunnah di dalam tata cara berzikir. Ada teman kita, ya, inisialnya B. B sapa ya? Mbuh pikiran dhewe kan. Sapa? Bukan Bagong ya. Utu Bagong namanya. Ya, ada 4 huruf pokoknya B. Dia enggak pernah, bukan Bian, bukan. Dia enggak pernah sholat itu. Satu ketika sholat subuh. Sholat subuhnya 3 rakaat. Ditegur sama istrinya. Pak, saya senang sekali kalau sampean sholat. Tapi saya enggak mau ngajari. Cuma setahu saya sholat subuh itu 2, bukan 3. Marah itu suaminya. Nah, kenapa kamu kok mengkritik saya? Harusnya kamu senang kalau saya sholat. Masalah saya sholat subuh 3 rakaat kan Allah saya kasih murah. Dia bilang begitu. Itu yang disebut dengan bid'ah. Dia mengatakan, "Lapa saya salah gara-gara saya sholat subuh?" Gitu. Sampeyan tidak salah gara-gara sholat subuh, tapi sampeyan salah gara-gara menyelisihi tata cara sholat subuh. Itu bid'ah namanya. Membuat aturan ibadah sendiri yang tidak pernah dilakukan oleh Allah dan
Rasulnya. Dan ahli sunnah sangat menentang bid'ah ini. Mana tadi? Wa kanu yanhauna 'anil bid'ah. Mereka melarang dari perbuatan bid'ah. Malam yakun alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Wa liqaulihi ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Muhammad, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dalil dari hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak aku perintahkan, maka amalan itu tertolak. Itulah bid'ah. Dan ahli sunnah senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari perbuatan bid'ah, bukan karena benci, tapi karena kasih dan sayang. Berceramah mesti sini bid'ah, kok mangkel aku. Justru ustadz yang berceramah isinya syirik dan bid'ah itu adalah ustadz yang sayang sama kita, karena ingin menyelamatkan kita dari jurang kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Nanti kalau bicara tentang bid'ah, efek buruk bid'ah, ya, sarana-sarana mengantarkan pada bid'ah akan menjadi panjang lebar. Tapi tujuan kita yang penting kan khatam gitu nih. Rampung. Yang ketujuh, wa yahutsuna ala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa atba'uh. Dan mereka memotivasi untuk senantiasa mengikuti, ya, jalan agama, jalan beragama, tata cara beragama yang dipegang oleh Nabi dan para pengikutnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqu an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak sehingga kalian akan bercerai-berai. Berpaling dari jalannya Nabi, itu adalah wasiat yang diberikan kepada kalian supaya kalian mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Yang kedelapan, wa alla yunazi'al amra ahlahu, dan mereka tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah, baik dengan lisan maupun dengan kekuatan. Karena itu merupakan ciri orang-orang khawarij, meskipun penguasa itu jahat. Ini yang terkadang sulit dipahami banyak kaum muslimin. Tidak boleh mengkritik, tidak boleh memberontak pada penguasa meskipun jahat. Dan tidak boleh menyebarkan aib-aib mereka. Ini merupakan prinsip akidah ahli sunnah yang dipegang oleh para imam-imam kita ahlul hadis. Seperti itu. Dan saya sering menganalogikan pemimpin itu kan macam-macam. Di antaranya pemimpin dalam ruang lingkup keluarga. Untuk memudahkan pemahamannya. Bapak kita itu pemimpin kita di dalam keluarga kita. Benar tidak? Meskipun bapak kita jahat, tidak boleh kita menyebarkan aib-aib bapak. Apalagi memberontak, menggulingkan kekuasaan bapak. Tidak boleh. Wahai kaum muslimin penduduk kampung, pemimpin saya, bapak saya ini, dia orang jahat. Dia tukang gusur. Itu kamar saya disuruh pergi, saya tidur di tritisan. Dipakai tidur bapak. Dia merampas harta saya kerja, duitnya dicolongi bapak. Untuk mendem, untuk main. Itu pemimpin jahat. Ya, saya sebarkan aibnya. Turunkan dia dari kepemimpinannya. Ganti dengan bapak yang baru. Apa begitu? Tidak boleh. Begitu juga dalam kepemimpinan sebuah negara. Meskipun pemimpin kita jahat, tidak boleh kita menyebarkan aibnya. Tapi solusinya bagaimana? 1, sabar. 2, memperbanyak ibadah. 3, mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita. Itu. Mendoakan kebaikan. Di dalam syarah Aqidah Thahawiyah, tulisan Imam Ibnu Abil Is, dikatakan Fudail bin Iyad itu menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Malik, Malikul Muluk, Qulubul Muluki biyadayya. Saya adalah raja. Saya adalah rajanya para raja, kata Allah. Hatinya para raja, hatinya para penguasa itu ada di di bawah kendali tanganku. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah. Barang siapa mentaati aku, maka aku akan menjadikan para penguasa itu rahmat, kasih sayang kepada dia. Wa man asani ja'altuhum alaihi niqmah. Barang siapa memaksiati aku, maka aku, kata Allah, akan menjadikan para pemimpin, para penguasa itu sebagai bentuk azab bagi dia. Itu. Jadi kalau kita itu memiliki penguasa yang jahat,
yang suka mengazab kita sebagai rakyat, itu menjadi indikasi kuat kita itu sedang bermaksiat kepada Allah. Maksiat apa? Saya tidak maksiat. Kesyirikan masih banyak di mana-mana. Riba merajalela. Benar tidak? Wong saya itu tidak mendatangi lembaga riba aja di SMS. Dikirimi Japri ya. Itu. Mas Abul, Anda butuh modal. Cukup KTP langsung cair. Ki ngopo uang iki? Masuk ke HP gitu. Itu saya tidak suka. Tapi ada sapaan yang saya agak suka dan agak enggak suka. Dari Facebook itu. Saya kan sering ke Jogja ya. Itu kadang disapa di Facebook itu. Abul, hari ini Sarawak akan hujan. Siapkan mantol hujan. Gitu. Aku wegah aku. Pas sampai Sarawak itu terang benderang, enggak ada hujan. Ngapusi deh. Itu kadang saya seneng, kadang enggak seneng. Tapi nek tawan riba, benci saya. Sekarang di pasar itu ada riba enggak? Ada. Kesyirikan ada tidak? Ada. Wong sekarang malah ada perdunu. Persatuan Dukun ya, Nusantara. Naudzubillahi min dzalik. Tukang santet itu membuat komunitas. Ya. Bahkan klinik itu sudah dilakukan secara masif melalui teknologi internet. Zaman dulu orang jualan tuyul itu harus face to face. Sekarang enggak. Ya, bisa jarak jauh. Transfer uang langsung dikirim gitu tuyulnya itu. Melayani jual beli tuyul grosir maupun eceran. Agen-agen tuyul itu bertebaran di mana-mana loh itu. Di zaman sekarang itu. Ya payu itu. Laku. Kenapa? Karena akidahnya rusak, kesyirikan merajalela, maka wajar kalau Allah kemudian memberikan kepada kita penguasa yang jahat. Terus gimana solusinya? Kita bertaubat kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi, mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Kita pun kalau jadi penguasa kelak, jadi pemimpin rumah tangga, kita nggak suka atau di demo ya. Antum bisa bayangke, anak antum berdemo di tengah kampung, lalu menyebutkan aib-aib antum di tengah warga yang lain. Lalu anak kita minta ganti bapak, mau antum? Nggak mau kita. Maka pemimpin kita juga tidak suka di demo. Kita doakan kebaikan bagi mereka. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi, salatun la yughallu alaihina qalbu mri'in muslimin. Ada 3 hal yang tidak kosong hati seorang muslim dari ketiganya. Ikhlasul amali lillah, yang mengikhlaskan amal untuk Allah. Wa ta'atu wulatil amri, mentaati penguasa. Wa luzumu jama'atihim, dan setia kepada jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh pemimpin muslim. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Ya, karena doa mereka itu meliputi mereka. Thumma akkada fi qawlihi, kemudian dikuatkan lagi di dalam firman Allah Ta'ala, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Di dalam hadis sahih ya, Nabi juga mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat perbuatan pemimpinnya yang tidak dia suka, hendaknya dia bersabar. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, innahu, ya, sesungguhnya akan datang kepada kalian pemimpin yang jahat. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil insi. Hati penguasa itu seperti setan yang bersemayam di dalam hati, di dalam jasad manusia. Akan ada penguasa berhati setan, kata Nabi. Ya. Lalu para sahabat bertanya, apakah kami boleh melawannya dengan pedang, wahai Nabi? Qala la bal isma' wa ati' walau akhadha ma'alaka wa daraba dhahraka. Dengar dan taati pemimpinmu meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu. Tetapi ketaatan pada penguasa itu hanya dalam hal yang baik saja. Nek kon tuku ciu ndak boleh kita berangkat. Ya. Tetapi ketika kita diperintah untuk membeli ciu, untuk melakukan kemaksiatan, kita tidak boleh mentaati. Cuma kita juga tidak boleh melakukan pembangkangan, pemberontakan, dan menyebarkan aib-aib mereka. Tapi hendaknya kita memperbanyak ibadah, bertobat, serta mendoakan kebaikan bagi mereka. Yang ke-9, wa alla yara saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak membolehkan, ya, melakukan kekuatan pedang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumpahkan darah mereka, membunuh kaum muslimin, ya, dengan alasan dia sudah jahat, dia sudah melakukan kesyirikan, lalu kita bunuh, tidak boleh. Jangankan
membunuh. Kita menghunus pedang di hadapan orang Islam saja dilarang oleh Nabi. Berjalan, anak panah kita itu mengacung-ngacung gitu, tidak boleh. Ya, bagian tajamnya harus ditaruh di dalam endong. Endong itu tempat untuk menaruh anak panah itu loh, bahasa Jawanya, bahasa Arabnya kalau nggak salah kinan, bahasa Indonesianya apa, Mas? Yang suka latihan panah? Hah? Lungset. Quiver bahasa Inggris, bahasa Indonesia kok. Sarung gue sholat gue sarung. Ya itulah intinya. Wa qala al-Fudailu, dan Fudail bin Iyad mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa fi imamin. Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah, aku tidak akan memanjatkannya kecuali akan aku panjatkan, akan aku peruntukkan bagi penguasa. Li'annahu idza salahal imam, karena jika penguasa itu baik, aminal biladu wal ibad, maka negeri dan rakyat pun akan merasakan kebaikannya. Itu ucapan salafus saleh, Fudail bin Iyad. Itulah metode ahli sunnah wal jamaah. Bukan malah menyebarkan aib penguasa, apalagi melakukan tindakan terorisme, bukan. Mereka berpegang teguh terhadap sunnah, memperingatkan umat dari kesyirikan dan bid'ah, yang menjaga kewibawaan penguasa, mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan hidayah. Ya, itulah jalan ahli sunnati wal jamaah. Tetapi jalan ini berat untuk dilakukan, Mas. Karena kita setiap hari disuguhi berita-berita yang memojokkan penguasa. Jempol kita gatel untuk nulis, ikut mencaci maki penguasa, dan menganggap itu bagian dari jihad. Itu bukan jalan ahli sunnah. Itu jalannya orang-orang khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnul Mubarak berkata, ya muallimal khair wa man yajtari ala hadza ghairuka. Wahai orang-orang mengajarkan kebaikan, siapa yang mau melakukan ini selain engkau? Maksudnya apa? Semangatlah kalian di dalam berpegang teguh terhadap akidah-akidah, prinsip-prinsip akidah ini yang telah diajarkan oleh Imamul Bukhari kepada kita semua. Ya, selesai pembacaan risalah ringkas ini. Ya, yang penting selesai ya. Adapun penjelasan rincinya tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan waktu, keterbatasan pita suara. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal, salah ucap sehingga membuat hati antum tersinggung, sakit hati. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang terdalam. Tidak ada niat dari saya untuk menyakiti hati. Ya, tetapi orang yang berbicara mesti dia akan melakukan kekeliruan. Tidak ada gading yang tidak retak. Mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.